Let's go. Saya sarjana psikologi, magister ekonomi. Asik. Tapi jadi artis karena lebih besar honornya daripada gajinya. Ya. Jadi namanya hidup ya Bapak Ibu, kita nggak pernah berpikir lebih ya. Karena kalau kita mikir juga nggak akan jadi apa-apa. Saya lahir dari orang tua yang meninggal dari usia 4 tahun. Saya diambil anak asuh, jadi anak angkat dari sebuah keluarga yang sangat mencintai dunia pemerintahan. Karena papinya Mongol dulu adalah direktur STPDN di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari kelas 1 SMP saya udah baca buku ilmu pemerintahan. Papa saya jadi asisten 3 provinsi, saya bagian baca sambutan Gubernur Sulawesi Utara. Jadi ada huruf yang kelebihan dikasih tanda, ada yang kurang dikasih tahu, nanti diketik lagi oleh staf, terus diantar, diparaf sama papi, diantar ke gubernuran. Jadi saya dulu tinggal di Bumi Beringin namanya. Jadi kemarin saya ikut mendaftar untuk calon wali kota Manado. Cakep, viral, cukup duitnya soalnya gitu. Karena jadi stand up komedian enak loh Bapak Ibu, nggak nunggu gajian. Ya kan, masuk ke 60 juta stand up 15 menit. Ya kan? Jadi kalau seandainya Pak Wali Kota bikin nyoba-nyoba jadi stand up boleh Pak ya. Ya lumayan loh duitnya ya kan. Saya stand up komedian termahal Indonesia 11 tahun berturut-turut. Cakep. Saya waktu kemarin daftar untuk Wali Kota Manado, daftar di 4 partai besar. Elektabilitas nomor 2 tertinggi sesuai lembaga survei. Potensi pasti jadi. Karena duitnya udah disendiriin coy, jadi udah aman nih. Tahu-tahu mami bilang sudah joron. Jangan jadi wali kota, nanti kalau ngana jadi wali kota, pelantikan hari Senin oleh gubernur jam 11 siang, jam 7 pagi semua saudara akan ada di rumah dinas. Nah itu harus satu-satu disanguin 5 juta 2 bulan OTT. Ya kan? Jadi ada benernya Bapak Ibu ya kan. Saya pulang kampung soalnya ya kan. Dulu kita gembel gak ada yang ngaku saudara. Sekarang udah jadi artis. Dibawa sejarah bro. Dari Adam dan Hawa di Taman Eden dibawa ngena Peoma dan kita Peoma. Dulu permesta sama-sama begitu. Ujung-ujungnya donat. Alias doi Natal gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang terus gimana Ngol? Ya saya berwarga DKI aja. Saya nggak pernah pulang Natal di Manado. Saya beragama Kristen jadi saya nggak pernah pulang Natalan di kampung. Bukannya sombong, saya menghindari ginjal hilang 2. Ya tuh. Jadi karena saya pernah ngerasain Bapak Ibu, saya ke bandara, setiap kali Mongol mau berangkat itu nggak pernah bawa duit. Padahal saya adalah pelawak terkaya ketiga di Indonesia. Bukan sombong, karena kalau di bandara ketemu saudara, amat tasnya diminta. Kalau nggak dikasih, diungkitlah masa lalu umur 5 tahun. Dulu kita yang cebo-cebo, hilang lagi. Jadi mendingan nyantai. Jadi sampai hari ini, saya kemarin di Tenggarong, acara Pesparawi di Kutai Kertanegara. Terus hari ini saya ada di Samarinda, besok saya berangkat ke Medan. Jadi dalam 1 bulan saya udah punya penghasilan 680 juta. Cakep. Gitu. Ayo siapa yang ingin jadi stand up? Tapi kalau mau ditanya Ngol, hebatnya apa jadi stand up komedian? Kalau jadi PNS jam 5 sore, jam 4, jam 5 baru pulang. Stand up hanya 15 menit. Kalau lebih Pak Wali Kota yang nambah. Gitu. Jadi berat enaknya tuh di situ. Karena kalau ngelawak 1 jam mau ngomong apa? Tapi saya stand up komedian diakui dunia sebagai stand up komedi paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Cakep coy. Orang nanya, beraninya stand up, kenapa dibilang berani? Saya stand up komedian pernah stand up di 2 presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Bukan di situ bikin saya jadi stand up paling berani. Saya paling berani karena stand up di acara orang meninggal.
4 kali saya stand up di orang mati, Pak. Pertama di rumah duka Gatot Subroto yang sekarang jadi rumah duka Sentosa. Yang meninggal anggota DPR RI Komisi 9 datang ke rumah sakit, ke rumah duka untuk melayat, untuk menyampaikan turut berduka cita. Jadi saya ngantri di jenazah, kebetulan yang meninggal Kristen. Jadi pas kita nyampe udah pada kita ngantri, Ibu Maya Rumantir lah paling depan. Turut berduka cita, Mongol di belakangnya lagi mikir mati kalimat apa biar jangan sampai sama dengan Maya Rumantir. Tahu-tahu MC dari belakang, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Orang mati, Pak. Itu Mongol pucat, bukan lagi pucat, jadi ungu muka. Karena ngeliat, ini kalau dia ketawa meninggal Mongol. Ya Allah, Bapak di surga demi sesuap nasi. Terus Mongol nanya sama Ibu Maya Rumantir, Bunda gimana? Ibu Maya Rumantir bilang, kita nyanyi aja Ngol. Nah ini kelemahannya Mongol, jangan nyanyi. Saya pernah nyanyi di gereja, jemaat diem semua. Mongol pikir hadirat Tuhan nyata, mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya, jelek suaranya. Jadi saya nggak mau nyanyi. Istrinya ngomong begini, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Kata transfer itulah yang membuat Mongol berani hari itu juga. Kenapa? Karena Mongol mapping, meninggal anggota DPR RI, nggak mungkin 2 juta. Iya dong, plus yang meninggal Manado, gengsi tinggi sayang. Mongol stand up kurang lebih 15 menit, 10 menit waktu itu, yang hitung 11 menit tepat. Samperin keluarga, mohon maaf ya kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Istrinya ngomong, kamu tuh lucu banget Kak Mongol. Aduh kamu tuh bikin Oma dari tadi ketawa terus. Tahu-tahu istrinya ngomong, makasih ya, semoga berkat Tuhan udah Oma transfer, cukup ya. Maksudnya ditransfer, udah ini buktinya lewat mobile banking 40 juta cukup ya Mongol. Ya Allah, Bapak di sorga Mongol langsung bilang, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Dosa bohong Bapak Ibu, Mongol ikut ke kuburan. Saya bahkan saking dibayar 40 juta duduk di ambulans sama jenazah tidak. Serius dosa bohong. Nyampe di San Diego semua pada hati-hatian, ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi pas nyampe di liang lahat semua pada datang turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue. Mereka bilang enggak Bang, di mana-mana kan anak ya yang duduk di ambulans. Gue bilang enggak, 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Karena buat Mongol is everything about money. Yang penting gue nggak korupsi. Iya dong. Saya main film, saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film sampai hari ini. Saya sudah membintangi 39 layar lebar yang sudah tayang, masih ada 3 yang belum tayang, berarti total 41. Dari 39 film yang sudah tayang, 7 saya jadi cowok. Hanya 7 loh ibu-ibu cantik jadi laki-laki, 32-nya jadi bencong Pak. Ya Allah Bapak di sorga demi cari duit sampai segitunya. Film saya jadi bencong pertama tuh Bidadari Pulau Hantu. Roknya segini. Di belakang tulisannya buruan masukin dong. Tuh. Nah, demi duit Pak, ya Allah. Yang paling fenomenal kan komik 8 jadi Sailor Moon. Jadi Wonder Woman, jadi apalagi Black Widow. Orang tanya, enak Ngol? Siapa bilang enak Pak? Saya celana dalam ukurannya L. Syuting disuruh pakai ukuran S. Anda pikir itu enak Pak? Udah pakai S diselotip. Terus syuting kan lompat-lompat, siap. Selotipnya geser. Jadi jangan bilang wah keren Bang. Enggak juga Pak. Itu baru film. Sinetron pertama saya main bareng Om Indro, judulnya Naik Enak Turun Oga, tayang di Antv. Pemeran utamanya Om Indro Warkop. Mongol ditelepon, Bang nanti main sinetronnya ada 8 episode. 1 hari 8 juta. Oke. Berangkat syuting. Mongol sampai lokasi nanya, skenarionya mana? Oh enggak Bang, abang improve. Oh berarti nggak pakai skenario nih, enak. Terus gue jadi apa? Jadi kuntilanak.
Bayangkan syuting jam 10 malam disuruh naik di pohon terus nggak ada dialognya, cuman segitu doang demi 8 juta Pak, ya ampun. Jadi orang nanya enak Ngol, di duitnya coy. Duitnya saya dapat dari kerja keras, sekalipun memang itu membuat orang kadang ngejek, ya ampun Ngol sampai segitunya. Nggak apa-apa, yang penting 8 juta. Ya kan, duitnya benar. Udah gitu gua bayar pajak, gua kasih punya Tuhan, gua kasih punya mama, gua tinggal ngambil 0,2%. Karena selama mama masih hidup, beliau yang memegang kendali keuangan Mongol. Jadi orang nanya, Ngol biar lu kaya bagaimana caranya? Mamaku harus meninggal dulu. Karena kalau selama dia yang megang,